Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Pakaya dari kelas C semester 3 D3 Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas sekaligus diambil sebagai nilai UTS. Baiklah, langsung saja. Di sini ada pengertian analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif berkas Reka Medis adalah proses penelusuran dan evaluasi informasi yang terdapat dalam catatan medis pasien dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap konten, tidak hanya angka atau data numerik, melainkan memeriksa detail naratif, interpretasi, dan konteks yang terdapat dalam rangka medis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi klinis dan perawatan pasien. 6 komponen kuantitatif yaitu yang pertama review kelengkapan dan konsistenan diagnosa, yang kedua ada review konsistenan pencatatan diagnosa, yang ketiga ada review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, yang keempat ada review adanya informed consent, yang kelima ada review cara praktek kedokteran. Terus yang keenam ada review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Dan selanjutnya review kelengkapan dan konsistenan diagnosa merupakan singkatan dari ranging review atau relevan, akurat, lengkap atau sesuai dengan klasifikasi, dan konsisten. Dalam konteks diagnosa, kelengkapan dan konsistenan diagnosa mengacu pada aspek penting dalam menyusun diagnosa medis yang relevan, akurat, sesuai dengan klasifikasi yang ada, serta konsisten dari waktu ke waktu. Pada review ini akan memeriksa konsistenisan diagnosa, diantaranya yang pertama ada diagnosa saat masuk atau alasan saat masuk rawat, yang kedua ada diagnosa tambahan, dan yang ketiga ada diagnosa akhir atau utama, yang keempat diagnosa kedua. Selanjutnya review kekonsistenan. Pencatatan diagnosa konsistensi merupakan suatu penyusunan kecocokan antara satu bagian dengan bagian lain dan dengan seluruh bagian, di mana diagnosa dari awal sampai akhir harus konsisten. Tiga hal yang harus konsisten yaitu catatan perkembangan, instruksi dokter, dan catatan obat. Contoh review konsistenan pencatatan diagnosa. Yang pertama pada pelayanan rawat inap, hasil operasi, hasil pemeriksaan PA, hasil pemeriksaan diagnostik, dan surat persyaratan tindakan harus konsisten. Apabila berbeda, menunjukkan reka medis yang buruk. Catatan perkembangan menulis pasien menderita demam, sedangkan dokter menulis pasien tidak demam. Perbedaan tersebut mendatangkan pertanyaan dalam evaluasi dokter
dan diputuskan untuk tidak dilakukan tindakan. Selanjutnya, review pencatatan yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan rekam medis. Rekam medis harus menjelaskan keadaan pasien selama dirawat dan harus menyimpan seluruh hasil pemeriksaan dan mencatat tindakan yang telah dilakukan pada pasien. Contohnya hasil tes normal. Pasien dalam keadaan baik, pasien telah diberi penjelasan dan petunjuk. Semua hasil di atas harus ada catatan. Yang harus ada catatan yang melihatkan kondisi tersebut dalam rekam medis. Selanjutnya, review adanya informan consent atau review informan consent. Review adalah proses evaluasi atau penilaian terhadap suatu karya, produk, layanan, atau informasi. Sementara informan consent mungkin merupakan kesalahan penulisan jika maksudnya adalah informan content, itu merujuk pada seseorang atau sesuatu yang memberikan informasi atau konten. Jika ada kesalahan penulisan, mungkin Anda dapat memberikan klasifikasi lebih lanjut. Selanjutnya ada review cara praktek kedokteran atau review dalam merujuk. Pada evaluasi ini atau analisis kembali terhadap informasi atau data yang berkaitan dengan diagnosis perawatan atau hasil dari suatu kondisi medis. Ini dapat melibatkan peninjauan ulang terhadap riwayat pasien, pengujian laboratorium atau pemantauan efektivitas atau perawatan untuk mengevaluasi dan memperbarui langkah-langkah perawatan yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks praktik kedokteran, review adalah proses yang penting untuk memastikan perawatan yang optimal bagi pasien. Selanjutnya, review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntunan ganti rugi. Review atau ulasan adalah rekam medis harus mempunyai semua catatan mengenai kejadian yang dapat menyebabkan berpotensi tuntutan kepada institusi pelayanan kesehatan baik oleh pasien maupun oleh pihak ketiga. Pengontrolan rekam medis yang tidak lengkap hasil dari analisis kualitatif secara garis besar adalah yang pertama ada identifikasi kekurangan yang spesifik. Yang kedua identifikasi kekurangan yang spesifik. Identifikasi kekurangan yang spesifik hasil dari analisis kualitatif berkas rekam medis merujuk pada penemuan atau temuan tertentu yang berkaitan dengan kesalahan atau kelemahan yang ditemukan dalam rekam medis setelah dilakukan evaluasi kualitatif. Misalnya ini bisa berupa kesalahan dalam catatan, kekurangan informasi penting, konsistensi antara catatan
atau baik. Yang kedua ada pola gambaran dari pencatatan yang jelek. Pola atau gambaran dari pencatatan dalam analisis kualitatif bisa mencakup hal-hal seperti kesalahan dalam transkripsi data, kekurangan dalam dokumentas, atau ketidakjelasan dalam pengumpulan atau interpretasi informasi. Ini bisa mempengaruhi keakuratan dan kehandalan hasil analisis kualitatif. Yang ketiga ada contoh kejadian. Ini bisa mengakibatkan ganti rugi pada hasil dari analisis kualitatif, meliputi kesalahan dalam interpretasi data, kelalaian dalam proses pengumpulan informasi, atau ketidakmampuan untuk memberikan analisis yang akurat berdasarkan fakta yang ada. Misalnya salah mengartikan informasi atau data yang diperoleh dapat mengakibatkan kesimpulan yang keliru dan pada akhirnya memicu ganti rugi. Selanjutnya pengontrolan rekam medis yang tidak lengkap dapat dengan cara yang pertama ada statistik ketidaklengkapan. Yang kedua ada pencatatan kekurangan dari rekam medis. Yang ketiga ada penyimpanan rekam medis yang tidak lengkap. Yang keempat ada final chart check. Selanjutnya instrumen metode penelitian. Definisi operasional adalah membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diteliti atau diamati. Perlu sekali variabel-variabel tersebut diberi batasan atau definisi operasional. Selanjutnya instrumen penelitian adalah alat ukur atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar checklist atau tabel yang terdapat komponen analisis kualitatif. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terkait pengisian rekam medis. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia. Data sekunder diperoleh dari analisis kualitatif dalam pengisian rekam medis rawat inap. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama ada
Ada observasi dalam analisis kualitatif berkas rekam medis merujuk pada proses pengamatan terhadap informasi yang terdapat dalam catatan medis pasien. Ini melibatkan pengamatan terhadap detail-detail spesifik seperti gejala, diagnosa, prosedur medis, riwayat pengobatan, atau informasi penting lainnya yang terdokumentasikan dalam rekam medis pasien, yang terdokumentasikan dalam bentuk rekam medis pasien. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam konteks penyakit atau kondisi pasien, serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang pengelolaan perawatan kesehatan pasien. Yang selanjutnya ada wawancara dalam analisis kualitatif berkas rekam medis. Wawancara dapat merujuk pada proses di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan individu yang terlibat dalam rekam medis tersebut, seperti pasien, dokter, atau petugas kesehatan. Untuk mendapatkan informasi tambahan, klarifikasi atau konteks penting terkait dengan rekam medis yang sedang dianalisis. Wawancara ini membantu dalam memahami konteks, riwayat medis, atau faktor-faktor subjektif yang mungkin tidak terdokumentasikan dengan jelas dalam berkas rekam medis, dalam berkas rekam medis. Selanjutnya ada dokumentasi dalam analisis kualitatif berkas rekam medis. Berkas rekam medis merujuk pada proses pengumpulan, penelitian, dan interpretasi informasi yang terdapat dalam rekam medis pasien secara mendetail, termasuk catatan medis, laporan diagnosis, hasil tes, dan informasi lain yang terdokumentasi untuk memahami kondisi kesehatan, perawatan, dan perkembangan pasien. Analisis kualitatif terfokus pada pemahaman mendalam terhadap data tersebut untuk mengeksplorasi tren, pola, dan kontak yang mungkin relevan bagi keperluan penelitian atau evaluasi medis. Selanjutnya ada instrumen pada pengolahan data kualitatif, terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, proses penyederhanaan, yang ketiga ada pengolongan serta pembuangan bagian data yang sekiranya tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data. Selanjutnya yang pertama ada pengumpulan data dalam analisis kualitatif berkas rekam medis, merujuk pada proses mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif, naratif, atau kualitatif
dari catatan medis pasien, seperti riwayat penyakit, diagnosis, perawatan dan interaksi antara pasien dan tenaga medis. Hal ini dapat meliputi pencatatan detail, analisis teks, temuan kualitatif atau tema yang muncul dari rekam medis untuk tujuan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua ada reduksi data dalam analisis kualitatif adalah proses penyederhanaan atau pengurungan kompleksitas dalam dataset agar lebih mudah diinterpretasikan dalam konteks berkas rekam medis. Reduksi data bisa melibatkan pemilihan informasi penting, pengelompokan data atau pengurungan informasi yang kurang relevan untuk memudahkan analisis dan pemahaman terhadap informasi medis yang tersedia. Yang ketiga ada proses penyederhanaan data dalam analisis kualitatif. Berkas rekam medis merujuk pada upaya untuk menyusun, mengelompokkan atau mengurutkan informasi dari berkas rekam medis agar diinterpretasikan. Ini dapat meliputi pengelompokan data, eliminasi informasi yang tidak relevan, atau penekanan pada elemen-elemen kunci untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Yang keempat ada penggolongan serta pembuangan bagian data yang tidak perlu dalam analisis. Analisis kualitatif berkas rekam medis mengacu pada proses penyaring dan menghapus informasi yang tidak relevan atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil analisis kualitatif. Hal ini bertujuan untuk fokus pada data yang benar-benar penting dalam mengevaluasi rekam medis pasien tanpa membebani analisis dengan informasi yang tidak diperlukan. Misalnya dalam rekam medis data administratif tertentu seperti nomor ruangan atau alamat bisa dianggap tidak relevan, atau analisis medis yang berfokus pada diagnosa dan perawatan pasien. Selanjutnya ada penyajian data analisis dari berkas rekam medis melibatkan beberapa langkah, yang pertama ada ekstraksi data. Informasi dari rekam medis diekstraksi seperti riwayat penyakit, hasil teks, tindakan medis, dan informasi penting lainnya. Yang kedua ada pembersihan data. Data yang diekstrasikan mungkin memerlukan pembersihan seperti penghapusan entry yang tidak lengkap, perbaikan kesalahan ketik, atau normalisasi format data. Selanjutnya yang ketiga ada pemrosesan data. Data kemudian diproses untuk dianalisis. Ini bisa melibatkan teknik statistik, pembuatan evaluasi, atau penggunaan alat analisis data yang mengidentifikasi pola atau tren.
Yang keempat ada visualisasi data, grafik, diagram atau peta digunakan untuk menyajikan temuan dari analisis data, memudahkan pemahaman dan interpretasi informasi yang terkandung dalam rekam medis. Yang kelima ada interpretasi dan pelaporan. Hasil analisis diinterpretasikan dan disajikan dalam format yang mudah dipahami. Seringkali dalam laporan atau presentasi untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya di sini ada gambar diagram batang pada analisis kualitatif dan review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa. Pada data kualitatif pada kasus penelitian Rumah Sakit Permata Medika Semarang, ditemukan bahwa hasil review ditunjukkan bahwa hasil review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa dari rekam medis rawat inap 95% yang akurat terdapat 90% dan 5% tidak akurat, yaitu pada item catatan dokter, rawat inap pada item catatan asuhan keperawatan dan diagnosa keperawatan terdapat 87 dan lengkap 82% tidak lengkap, 8% sesuai analisis data yang dilakukan pada rekam medis. Rawat inap di Rumah Sakit Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat ketidakakuratan dalam pengisian catatan dokter rawat inap dikarenakan dokter tersebut sibuk untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang lainnya sehingga tidak dapat mengisi berkas rekam medis. Terdapat ketidakkelengkapan dalam pengisian catatan dan asuhan keperawatan, serta diagnosa keperawatan dikarenakan kurangnya pengetahuan perawat dan pengisian catatan keperawatan. Dan di sini ada gambaran diagnosa lingkaran analisis kualitatif berkas rekam medis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil review adanya informan consent dari 16 rekam medis rawat inap 87% lengkap sedangkan 13% tidak lengkap, yaitu pada item kelengkapan isi informasi informan consent yang diisi oleh perawat. Selanjutnya masih terdapat dokumen rekam medis tuberkulosis paru di rumah sakit belum lengkap dan akurat. Salah satunya terdapat pada analisis kualitatif administratif, yaitu terdapat penulisan alamat pasien yang tidak lengkap 100%. Dikarenakan perawat kurang memperhatikan dan mengingatkan pasien atau wali dalam pengisian lembar informan consent. Selain itu, tenaga medis tidak menerapkan 100% penulisan singkatan baku tuberkulosis yang terdapat pada SOP SOP singkatan baku rumah sakit rumah sakit Tongas, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari unit rumah sakit kepada tenaga medis
terkait penggunaan singkatan baku tuberkulosis. Pada analisis kualitatif medis tidak terdapat hasil. Pemeriksaan Röntgen terhadap pasien yang dilakukan pemeriksaan Röntgen sebanyak 19 dokumen dikarenakan di rumah sakit Tongas tidak memiliki lembar hasil pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan tidak dituliskan dalam berkas rekam medis. Maka kualitas data rekam medis pasien di tuberkulosis paru baik secara administratif maupun medis masih dikatakan belum baik. Sebaiknya diperlukan ketelitian dan kedisiplinan petugas medis dalam pengisian data rekam medis, bahwa kelengkapan pengisian berkas rekam medis harus mencapai angka 100% selama 1x24 jam setelah pasien keluar rumah sakit. Rekam medis sebagai catatan perjalanan penyakit pasien merupakan berkas yang pengisiannya harus terisi secara lengkap. Ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis akan mengakibatkan catatan yang termuat menjadi tidak sinkron serta informasi kesehatan pasien terdahulu sulit diidentifikasi. Data laporan yang penting dalam berkas rekam medis antara lain diagnosis utama, keadaan keluar, tanggal masuk rumah sakit, jenis operasi, laporan operasi, dan informan consent. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.